Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Putri Saprina dari SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Di sini saya akan menyampaikan pandangan terkait dengan mosi pada hari ini selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan juri yang terhormat, kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali negara-negara di dunia dengan kasus korupsi yang semakin tinggi setiap tahunnya. Tentu saja hal tersebut memberikan keprihatinan kepada kita semua, terutama selaku saya sebagai siswa. Nah, dengan adanya tingkat korupsi itu tentunya tidak lepas dari banyaknya pendidikan moral dan pendidikan karakter yang terjadi pada suatu negara yang tidak mencapai tujuannya. Sehingga untuk mengurangi masalah korupsi tersebut tentu tidak cukup dengan pemberantasan saja, namun juga harus melalui pencegahan Dewan Juri yang terhormat. Nah, sehingga integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa menjadi suatu hal yang digadang-gadangkan dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi hal yang sepenuhnya kami dukung bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, hal tersebut memiliki tujuan yang jelas bahwa dengan adanya mosi pada hari ini kami tujukan untuk memberikan pendidikan moral sejak dini kepada para siswa bagaimana seharusnya ia berperilaku, bagaimana moral yang baik untuk membangun sebuah negara, sehingga negara tersebut dapat menjadi suatu negara yang maju nantinya, Dewan juri yang terhormat, yang terbebas dari kasus korupsi. Sebelum berbicara terlebih jauh lagi, mari kita samakan persepsi terkait dengan mosi pada hari ini, di mana korupsi yang dimaksud adalah suatu tindakan menyelewengkan atau menggelapkan barang ataupun uang milik negara. Nah, indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dewan juri yang terhormat, selaku pembicara dari tim pemerintah, kami fokuskan mosi ini dengan untuk sebagai negara Indonesia yang terbilang kasus korupsinya cukup tinggi, dan perguruan tinggi yang kami maksudkan adalah perguruan tinggi negeri, karena kita tidak bisa menetapkan suatu regulasi pada perguruan tinggi swasta yang nantinya akan menimbulkan suatu konflik-konflik baru, Dewan juri yang terhormat. Nah, masuklah pada ranah argumen saya, bahwasanya di sini ada dua pokok argumen yang akan saya jelaskan. Yang pertama sekali adalah dengan adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa yang ditetapkan sebagai penerimaan mahasiswa baru, hal tersebut digunakan sebagai upaya pengurangan kasus korupsi di Indonesia melalui cara pencegahan, Dewan juri yang terhormat. Integritas sekolah dan integritas kejujuran akan memicu siswa untuk mengutamakan kejujuran, Dewan juri yang terhormat, karena syarat utama ataupun syarat untuk memasuki perguruan tinggi adalah dengan indeks kejujuran itu sendiri, sehingga siswa tidak akan lagi mementingkan nilainya ataupun nilai akan menjadi hal yang dinomorduakan oleh siswa, Dewan juri yang terhormat. Berbeda dengan yang selama ini terjadi, bahwa siswa lebih mengutamakan nilai daripada mengutamakan moral itu sendiri. Kita melihat bahwa banyak sekali siswa yang mencontek saat ujian ataupun ulangan berlangsung di kelasnya. Hal tersebut sebenarnya didasari dengan adanya pemahaman siswa bahwa nilai seseorang yang memiliki nilai di mata pelajaran yang lebih tinggi akan dihargai daripada seseorang yang memiliki moral yang lebih baik, Dewan juri yang terhormat. Tentu hal tersebut merupakan persepsi yang salah. Itulah yang sebenarnya tertanam dalam persepsi siswa selama ini, sehingga kita tidak bisa menghindari kegiatan contek-mencontek siswa di sekolah akan terjadi. Nah, dengan adanya penetapan integritas indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa untuk penerimaan mahasiswa baru, hal tersebut akan mendorong siswa bahwa akan mengubah pola pikir siswa bahwa yang sebenarnya dibutuhkan adalah pendidikan moral, bagaimana mencapai suatu nilai tersebut dengan kejujuran. Nah, dengan selama ini yang kita tahu bahwa dengan adanya
penetapan nilai minimum siswa ataupun yang disebut dengan KKM, maka hal tersebut memicu siswa untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai itu. Ada yang mencontek, ada yang membuat jimat ataupun contekan dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut menciderai nilai-nilai moral yang telah ditetapkan di Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan pemerintah telah menetapkan kurikulum K13, Dewan Juri yang terhormat, di mana lebih mementingkan pendidikan karakter dibandingkan dengan intelektual itu sendiri. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terlaksanakan, Dewan Juri yang terhormat, karena masih banyak dari para guru yang lebih memandang seorang siswa berdasarkan nilainya yang lebih tinggi ataupun nilainya yang rendah tanpa melihat dulu bagaimana siswa tersebut mendapatkan itu, Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami menekankan sekali lagi bahwa dengan segala cara yang dilakukan oleh seorang siswa untuk mendapatkan suatu nilai akan menjadi suatu kebiasaan bagi siswa tersebut, sehingga hal tersebut akan terbawa sampai ia menjadi dewasa, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kasus korupsi di Indonesia bermula dari hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya penghalalan segala cara untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Sehingga tentu saja pendapat kami ini benar, Dewan Juri yang terhormat, bahwa dengan adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai penerimaan mahasiswa baru akan mengurangi tingkat. Nah, pada argumen saya yang kedua, bahwasannya di sini kami berpandangan bahwa hal tersebut ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya negara yang korupsi bisa juga dilihat dari pendapatan per kapita dari suatu negara. Negara yang memiliki pendapatan per kapita yang terbilang rendah cenderung untuk melakukan korupsi dibanding yang pendapatan per kapitanya tinggi, karena negara yang pendapatan per kapitanya telah tinggi, masyarakat dan para pejabatnya telah hidup sejahtera, sehingga korupsi tidak dibutuhkan lagi. Nah, dengan adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tadi, seperti yang saya katakan, itu akan mengurangi tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Dengan tingkat korupsi yang ada di Indonesia semakin berkurang, maka Indonesia akan mudah untuk mencapai kesejahteraan, sehingga seluruh pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dengan adanya dana ataupun uang dari negara akan sepenuhnya bisa dioptimalkan dalam pembangunan, karena tidak ada lagi korupsi yang akan membebankan negara dengan berkurangnya uang negara. Nah, dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, dapat kami simpulkan bahwa pada negara-negara yang memiliki kasus korupsi yang tinggi, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sangat perlu diterapkan atau sangat penting sebagai jalur masuk dari perguruan tinggi negeri untuk para mahasiswa baru, karena hal tersebut memiliki dampak positif seperti yang kami paparkan tadi. Hal tersebut, dampak positifnya yang paling besar adalah untuk kesejahteraan negara Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, sehingga dengan berkurangnya, dengan kejujuran yang dioptimalkan ataupun kejujuran yang diutamakan, semua karakter-karakter moral lainnya akan mengikut, karena integritas dari kejujuran tersebut sangat dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia demi kemajuan dari negara Indonesia. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.